Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Veronica, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan em, terkait rangkuman jurnal untuk mata kuliah riset keuangan digital. Nah, untuk rangkuman jurnal ini dengan jurnal yang berjudul Analisis Faktor Pengaruh Konsumen Beralih dari Pembayaran Tunai ke Pembayaran Digital, KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, yang bersumber dari Jurnal International of Financial Study pada tahun 2025. Penelitian ini berada dalam ruang lingkup manajemen keuangan, khususnya pada sistem pembayaran digital dan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, untuk deskripsi jurnal dengan judul Analyzing Influence Factors of Consumers Switching from Cash Payment to Quick Response Code Indonesian Standard KRIS Digital Payments, penulisnya oleh Ahmad Alim Bahri, Mutia Maulidah, Yuslena Sari, dan Sunardi. Tahun terbit jurnal tersebut pada tahun 2005 pada International Journal of Financial Study. Bidang ilmu manajemen keuangan, sistem pembayaran digital, dan perilaku konsumen. Variabel penelitiannya berupa variabel independen, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kepercayaan. Selanjutnya, variabel dependen, minat atau keputusan menggunakan KRIS. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, instrumennya questionnaire, responnya konsumen pengguna KRIS, dan teknik analisisnya menggunakan statistik, analisis regresi, atau SEM. Selanjutnya, abstraknya berupa penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran digital melalui KRIS selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan kombinasi model push-pull mooring PPM UTAUT 2 serta metode hybrid SAM, AIM, ANN. Penelitian memproses 568 responden pengguna KRIS. Hasil menunjukkan bahwa hanya 4 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap niat beralih, yaitu alternative attractiveness, trust, critical mass, and traditional payment habits. Faktor lain seperti kesehatan, risiko COVID-19, kemudahan, dan persepsi keamanan tidak signifikan. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku adopsi pembayaran digital di Indonesia. Nah, latar belakang penelitian, pandemi COVID-19 mendorong perubahan perilaku transaksi masyarakat menuju metode pembayaran non-tunai. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia memperkenalkan KRIS sebagai standar nasional QR Code untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan transaksi digital. Meskipun penggunaan KRIS meningkat, masih terdapat hambatan dalam proses perpindahan konsumen dari uang tunai ke pembayaran digital. Faktor-faktor psikologi, sosial, teknologi, dan kebiasaan dianggap mempengaruhi keputusan ini. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor utama yang menentukan niat perpindahan konsumen. Jadi, em, dengan Bank Indonesia memperkenalkan KRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis QR Code ini, tujuannya kan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Meskipun penggunaan KRIS meningkat, tidak semua konsumen langsung beralih dari pembayaran tunai. Maka dari penelitian ini dicarilah faktor utama yang mendorong dan menghambat peralihan ke pembayaran digital itu apa. Selanjutnya, em, masuk ke pembahasan. eh, Pembahasannya itu ada teori PPM dan UTI UT2. Yang untuk PPM ini, push factors itu dorongan dari pembayaran tunai itu berupa health awareness, perceived COVID-19 risk, resiko dari COVID-19, terus um,
desertification-nya. Nah, ketiganya ternyata tidak berpengaruh signifikan dari faktor-faktor pendorong ini. Terus kalau untuk daya tarik kris itu, ada performance expectancy, terus effort ekspektasi, alternatif atraktifnya, sama mass criticalnya. Nah, di sini yang berpengaruh signifikan hanyalah eh, alternatif attractiveness. Jadi kemudahan, cepat, praktis, promo itu bisa mempengaruhi secara signifikan penggunaan keris tersebut. Terus juga ada di critical mass, di mana semakin banyak teman, keluarga, merchant menggunakan keris, semakin besar juga niat untuk ikut beralih. Terus kalau dari mooring factorsnya, penghambat atau pendorong, itu dari trust, perceived security dan privacy, switching cost, biaya peralihannya, terus bagaimana habit payment tradisionalnya itu yang berpengaruh signifikan hanya dua dari empat, yaitu kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital dan kebiasaan memakai uang tunai menghambat niat beralih. Selanjutnya, dari analisis data dengan metode pengumpulan data, survei online, terus juga ada 568 responden, terus juga ada skala Likert 4 poin, variabel independen plus switching intention, terus juga ada mayoritas responden itu berupa eh, pengguna usia 18 sampai 22 tahun, pengguna mobile banking dan e-wallet. Alas yang digunakan itu PLSM untuk menguji hubungan linear antar variabel, terus juga ANN untuk melihat artificial neural network untuk melihat pola non-linear, menentukan variabel paling penting, IPMA, Importance Performance Map Analysis, untuk menentukan prioritas faktor berdasarkan tingkat penting dan performa. Nah, hasil yang diperoleh, yang merupakan hasil penelitian tersebut, em, dari rumus R squared switching intentionnya, faktor yang paling lemah performanya adalah habit. Kebiasaan bayar tunai merupakan hambatan terbesar. Jadi 4 dari 11 faktor signifikan menunjukkan bahwa alternatives attractiveness, terus juga trust, critical mass, sama traditional habit. Jadi, faktor yang paling dominan adalah alternatif attractiveness yang menunjukkan bahwa kemudahan, kecepatan, terus adanya promo menjadi daya tarik utama kris. Sedangkan kalau kepercayaan terhadap keamanan transaksi juga berpengaruh signifikan, sementara itu kebiasaan menggunakan uang tunai menjadi hambatan utama nih dalam proses adopsi. Menariknya, faktor faktor kesehatan dan risiko COVID-19 itu tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam keputusan konsumen beralih ke keris. Karena kan keris ini dikembangkan pada saat COVID ya. Selanjutnya, em, berikut hipotesis penelitiannya, mana saja yang ditolak dan mana saja yang diterima. Jadi dari 11 hipotesis, hanya 4 saja yang diterima. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, daya tarik keris adalah faktor yang paling kuat yang mendorong seseorang beralih dari pembayaran tunai. Pengaruh sosial, critical mass juga memainkan peran penting. Semakin banyak merchant dan teman menggunakan kris, semakin besar niat seseorang. Trust juga menjadi faktor penentu dalam penggunaan kris. Kepercayaan pada keamanan transaksi digital meningkatkan keinginan beralih. Kebiasaan membayar secara tunai menjadi penghambat utama. Faktor-faktor terkait COVID-19, kesehatan, kemudahan, kinerja, privasi, dan biaya tidak berpengaruh signifikan. Jadi, implikasi ke manajemen keuangan ini, peningkatan adopsi kris dapat meningkatkan efisiensi transaksi ya, transparansi keuangan, dan pengelolaan arus kas yang baik. Jadi, em, bagi penyedia layanan, sebaiknya itu em, meningkatkan promosi dan nilai tambah lainnya, terus eh, memperkuat sistem keamanan dan memperluas ekosistem penggunaan keris. Jadi lebih banyak merchant dan eh, sehingga terbentuklah ekosistem pengguna. Em, karena kebiasaan tersebut,
Karena kebiasaan pembayaran tunai juga menjadi mmm, tantangan utama, maka, eee, akan lambat laun kebiasaan itu akan tertutup dan, mmm, apa namanya, masyarakat Indonesia akan, menggunakan kris dengan lebih baik lagi apabila ditingkatkan keamanan transaksi sehingga masyarakat percaya, seperti itu. Jadi, saran penelitiannya untuk penyedia layanan pembayaran, fokus meningkatkan promosi, cashback, dan user experience karena daya tarik merupakan faktor penting. Meningkatkan kualitas keamanan untuk memperkuat trust pengguna. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk penelitian selanjutnya, libatkan responden dari wilayah pedesaan dan kelompok usia yang lebih beragam, karena mungkin ini terbatas di perkotaan. Selanjutnya, tambahkan variabel regulasi, literasi keuangan, dan preferensi teknologi. Gunakan metode explainable AI agar hasil ANN lebih mudah ditafsirkan. Baik, sebagai penutup, eee, semoga paparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi pembayaran digital KRIS dalam perspektif manajemen keuangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.